Ini sudah ready kameranya. Bentar ya. Enggak ada siapa? Banyak loh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pelajaran informatika ya. Kita akan belajar tentang berpikir komputasional ya. Kemarin kita juga sudah mempelajari apa itu berpikir komputasional, yakni kaitannya dengan cara kita menyelesaikan masalah. Ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, ini yang tidak hadir ada berapa? Siapa aja? Ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, Bapak punya pantun. Nanti mohon cakepnya ya. Mohon cakepnya ya. Semangat ya. Ada air di daun talas. Tidaklah basah ketika hujan. Jangan jadi anak pemalas. Nanti susah dapat pelajaran. Apa tadi? Isinya apa tadi? Jangan jadi anak pemalas, nanti susah dan dapat pelajaran, susah belajar gitu ya. Jadi kita harus semangat tiap harinya sebelum belajar dimulai. Kita harus punya rasa semangat dulu. Ya, oke. Tema kita berpikir komputasional. Ini kita akan belajar tentang coding ya. Coding itu ya kode ya, berasal dari kode. Jadi kode itu bagaimana kita ada misalnya swim dengan swimming. Swim itu berenang ya, renang ya. Terus swimming itu berenang. Coding kode. Terus kita bermain dengan kode, memainkan kode supaya dapat memerintahkan komputer. Jadi di sini intinya kita akan bagaimana menginstruksikan suatu komputer. Dulu itu komputer hanya bisa diinstruksi dengan bahasa komputer. Bagaimana itu bahasa komputer? Dulu ada bilangan R0101 gitu ya. Nah, sekarang kita bisa menginstruksikan komputer dengan bahasa manusia. Ya. Misalnya, kamu berdiri, kamu berjalan, gitu. Atau beri warna merah, beri warna kuning. Ya. Itu akan ada instruksi yang seperti itu. Oke, selanjutnya kita kuis dulu biar konsentrasinya lebih lebih tajam. Oke. 12 orang pergi ke bulan. Clue-nya seperti itu. Hari Minggu Janu yang berangkat. Ingat, clue-nya 12 orang pergi ke
gula. Hari Minggu itu si Janu. Kemudian hari Selasa, hari Seninnya disimpan ya. Ada hari Seninnya ada. Terus hari Selasa Mariska. Kemudian hari Kamisnya kira-kira siapa? Hari Kamis. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kira-kira siapa? Siapa namanya? Hari Minggu kan Janu. Hari Selasa Mariska. Ada yang tahu nggak ini? Ya? Hari Minggu Janu, hari Selasa Mariska, hari Kamis enggak ada. Siapa? Siapa? Ayo. Jessica. Siapa? Minggu Janu hari Minggu. Senin. Masa gak pada tahu sih? Februari. Senin Februari ya. Terus Febri ya. Terus ayo. Maret. Oh ya Pak. Hari Minggu Janu. Hari Senin Febri. Hari Selasa Mariska. Hari Rabu April. Ya oke, Meita boleh. Gitu aja kok nggak paham. Sekarang paham ya? Pokoknya nama orang yang awalnya Mei atau pertama atau awalnya M gitu ya. Paham ya? Oke. Tepuk tangan. Masih nggak bisa tepuk-tepukannya. Oke, lanjut kita ke materi ya. Tujuan pembelajaran yaitu memahami coding. Ini sebenarnya kalau bahasa Indonesia pakai K ya, coding gitu. Di coding itu kelihatan nggak? Coding adalah apa? Coding adalah proses memberikan instruksi. Kamu berdiri, kamu duduk, itu instruksi ya. Kamu berjalan, nah itu adalah instruksi. Buatkan warna merah, buatkan warna kuning, itu instruksi. Yang terstruktur itu ya ada ketua misalnya. Strukturnya struktur organisasi gitu ya. Sesuai. Terus dan logis kepada komputer. Perintahnya kepada komputer logis. Jangan perintah yang nggak logis. Misalnya nggak logis bagaimana? Buatkan surga. Logis nggak? Bisa nggak menggambarkan surga itu seperti apa? Nggak logis. Misalnya 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Logis nggak? Bisa dapat dinamar. Buatkan gambar ayam warna hitam. Ya kan? Ada jalurnya. Gitu. Ya kan? Itu logis nggak? Logis. Terus untuk menyelesaikan suatu tugas apa yang kita inginkan ya, tugas itu ya apa yang kita inginkan. Ini adalah bahasa antara manusia dan mesin. Kita mencoba menginstruksikan apa, komputer atau robot atau mesin. Kita juga itu coding ya. Oke, tujuan pembelajaran kita tadi yang pertama adalah memahami apa itu coding. Terus pentingnya instruksi. Instruksi itu ya bagaimana perintah kita benar atau tidak. Misalnya ambilkan gelas ya. Instruksi apa? Kalau Bapak di sini ya, misalnya Bapak anggap aja robot. Ya, anggap aja Bapak robot. Instruksikan Bapak mengambil gelas, apa yang dilakukan? Jalan. Berapa langkah? 1, 2, 3. Nah, ini ya. Ini baru sesuai. Kalau tadi bilangnya 1 langkah ke depan, sampai enggak? Enggak. Sekarang perintahnya apa lagi? Ambil gelas. Nah, ini kan baru bisa.
menyadari bahwa instruksi yang jelas. Ya, instruksinya kalau tidak jelas itu tidak akan Ya. terus runtut. Jadi kalau misalnya dari sini ambil gelas, nyampe nggak? Nggak. Harus ada langkahnya dulu ya. Ya. Nah, harus ada runtut dan detail. Misalnya ambil dengan tangan kanan. Nah, kalau ambil gelas pakai tangan mana? Jangan pakai kaki. Bisa juga kalau robot seperti itu. Robot bisa ngambilnya pakai kaki, gitu. Terus kesalahan kecil dapat menyebabkan hasil yang besar. Contohnya apa? Ngambilnya pakai kepala, ngambilnya langsung pakai mulut. Gitu. Kalau komputer seperti itu, robot seperti itu. Jadi pentingnya instruksi, ya. Jadi kita harus belajar membuat instruksi yang benar. Lanjut. Itu coding ya, coding tadi ya. Kalau di komputer ya, pemrograman adalah seni memberikan instruksi kepada komputer. Bagaimana bahasa kita, ya? Bagaimana bahasa komputer itu kita harus memahaminya. Coba instruksi kelinci ini dengan runtut agar bisa makan wortel. Coba, dari mana ini? Misalnya yang dituju wortel ini, berarti kemana? Instruksinya kemana? Berjalannya kemana? Atas. Ke atas ya, berjalan ke atas, terus Kanan. belok Kanan. kanan. Kalau misalnya lewat sini, yang ini, Ya. lurus maju, terus Wortel. makan wortel, terus Bawah. bawah, terus Lurus, maju, atas. Nah, ini ya. Jadi harus runtut, juga harus sesuai, juga harus detail. Mengapa coding itu penting? Mendorong informasi, ya. Bahasa inovasi dari aplikasi di ponsel hingga sistem navigasi mobil. Nah, ini untuk kemajuan teknologi ya, kita bisa memerintahkan mobil gitu. Jadi itu dampaknya besar. Terus mengembangkan logika. Belajar coding melatih otak kita untuk berpikir secara logis dan sistematis, ya. Kita belajar memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Itu apa tadi, apa? Pengertian apa dari apa? Dekomposisi. Terus masa depan digital. Masa depan digital maksudnya apa? Serba pakai komputer, serba pakai HP, ya kan? Cuma di remote. Ada juga teknologi seperti ini. Kita habis perjalanan dari pasar ya, dari pasar itu tadi sampai tempatnya warung siapa? Pak Gonder. Nah, sampai warungnya Pak Gonder. AC-nya yang di rumah sudah hidup. Keren nggak? Itu pakai coding. Kita bisa memerintahkan, ya. Perintahnya logis nggak? Kalau misalnya sampai warungnya Gonder jaraknya berapa meter? Misalnya 10 meter ya. Nah, sudah sampai nanti kalau sudah jarak 10 meter AC akan hidup. Nah, jadi seperti itu. Ini gunanya coding. Lagi lanjut ya. Nah, manfaat coding dalam kehidupan sehari-hari. Otomatisasi rumah bisa terkunci sendiri misalnya. Keren nggak? Keren. Itu karena kita mampu memerintahkan komputer. Kalau kita nggak mampu memerintahkan komputer ya nggak bisa. Itu ya. Nah, itu coding. Terus apalagi nih? Transaksi digital. Bisa transfer kiriman misalnya. Sebulannya berapa? 100.000. 100 Pak. Yo lebih kalau 100. 400 ya. Sehari aja berapa? 15 kali 30 berapa? 450. Misalnya tanggal 1 harus kirim uang 450 ke Rafa misalnya. Orang tuanya Rafa menginstruksikan HP
apa namanya? Tiap tanggal 30, tiap tanggal 1 ngirimkan uang 450 ke pondok. Keren kan? Terus lanjut. Pembelajaran interaktif. Ini Bapak bikinnya, ini perintah ini. Jadi Bapak nggak ngetik satu-satu enggak. Bapak memerintahkan tolong buatkan slide PowerPoint untuk pembelajaran coding. Ini jadi ada gambarnya. Ini Bapak cuma perintah di komputer. Jadi nggak ngetik satu persatu enggak. Sampai kan gambar kayak gini. Ada gambar apa bisa apa? Wah, nah ribet kan? Ini Bapak apa namanya? Memerintahkan komputer untuk membuat pembelajaran yang interaktif, yang ada gambarnya. Terus industri dan robotika. Industri kan ada mesin-mesin namanya Sapator itu. Terus ini keren kalau bisa coding. Terus sebelum kita mendalami tentang coding, memerintahkan komputer, kita harus tahu apa itu yang dinamakan berpikir komputasional. Tanpa berpikir komputasional, kita tidak bisa menginstruksikan sesuatu dengan detail. Ya, tidak bisa. Tanpa berpikir komputasional, kita tidak bisa mencari ide untuk memberikan instruksi kepada komputer. Berpikir komputasional adalah pendekatan untuk memecahkan masalah menggunakan konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu komputer. Ini adalah keterampilan penting yang melampaui dunia pemrograman. Ya. Jadi kita harus menggunakan konsep berpikir komputasional ya untuk memecahkan masalah. Jadi gambar apa? Otaknya seperti robot ya. Cerdas. 4 pilar berpikir komputasional. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi apa? Memecah masalah. Jadi bagian yang lebih Lanjut. pengenalan pola, mencari kesamaan. Abstraksi apa? Fokus pada hal-hal yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Algoritma rancang langkah-langkah ya, yang jelas, yang terstruktur, yang sesuai aturan. Oke. Melatih keterampilan instruksi yang jelas. Kita nanti akan praktek. Jadi ada robot, terus kalian membuat instruksi. Ya. Robotnya membuat es, pakai gelas. Jadi kalian nanti berkelompok ya, membuat instruksi. Membuat instruksi yang jelas, yang sedetail mungkin, yang runtut. Nanti robotnya praktek bikin es apa? Semarimas. Oke, siap ya? Siap. Bagi kelompok aja. Kita dibagi kelompok. Nanti kalian membuat prompt, membuat perintah instruksi. Misalnya gini, es ditumbuk, diremuk, dipecah bagian kecil-kecil, terus tuangkan, dikasih marimas, terus diaduk, kasih air atau air dulu terserah, ya. Nanti promptnya kalian yang buat, begitu ya? Ya. Ada yang ditanyakan nggak tugasnya? Ada. Yang jadi robotnya nanti salah satu dari kelompok kalian. Oke, begitu ya? Orang berapa Pak? Orang berapa? Berapa ya? Ini jumlahnya berapa? 25. 5, ya 5 orang. Hah? Yang dua nggak pernah. Kan berarti wes 6 orang, biar 4 kelompok ya. Nah, ini gelasnya 4 orang aja. 4 orang, Pak. Oke, 4 kelompok. 4 kelompok ya. Oke, 4 kelompok. Oke, dibuat 4 kelompok berarti 6-6. Bebas ya milihnya ya.
Ini 6 sini ya. Terus ini 6. Terus 1, 2, 3. Berapa ini? Kurang 1 Pak. 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ya nggak apa-apa. Yang 1 5. Ini 6 orangnya. Kamu sana ya. Kamu ikut kelompok sini terus ini sini. Itu ya. Oke, silakan. Silakan dibuat S-nya. Padain dikit nggak ini baskom? Padanya nggak ada baskomnya ya? Oke, silakan dibuat. Dibuat instruksinya dulu. 1, misalnya apa? 1. Instruksinya apa? Jadi nanti gini, robotnya berdiri di depan gelas. Jadi esnya sudah ada di sebelahnya, airnya sudah ada di sebelahnya, tinggal menyatukan, terus diaduk. Bisa? Bisa. Oh, silakan tulis. Tulis instruksinya. Esnya sudah ada. Yuk. Ambil itu baskom. Ada nggak? Ada baskom nggak? Pinjam. Pinjamnya di mana? Bisa dipinjam kantin. Jujur tulisannya api. Ya udah nggak usah pakai baskom. Dipecah esnya. Ya yang lain kerjain buat instruksinya. Kamu mungkin. Yuk, kita sama-sama. Ada yang bikin instruksi. Anu, plastiknya jangan dibuang kan? Pertama apa? Ambil gelas dulu. Ambil apa dulu? Oke, jadi ini ya, robotnya itu sudah di depan gelas, sudah ada esnya, sudah ada marimasnya. Ini robotnya gini. Jadi instruksi apa yang akan kalian lakukan pertama? Apa masukin, apa ngambil gelasnya dulu, ambil esnya, apa airnya dulu, apa apanya dulu, gimana? Tapi reaksinya kayak robot Pak. Hah? Reaksinya kayak robot. Ya, dia robot, jadi sesuai perintah. Nanti jadinya seperti apa? Reaksinya kayak robot apa? Oh, nggak usah lah, biasa aja. Ambil gelas gitu aja. Diminum. Silakan nanti hasilnya seperti apa? Yuk. Ayo segera ya.
diskusi, berpendapat. Ya terserah, boleh instruksinya terserah. Oke, instruksinya boleh. Mau diinstruksi seperti apa boleh. Yang penting nanti yang diinstruksi siap. Sudah? Sudah? Selesai? Oke, maju silakan. Yang membaca satu. Yang membaca satu. Yang lain ya sudah, enggak. Diam aja. Iki aja kesenggol ya. Jangan kesenggol ya. Sisanya Pak, kelompoknya ngapain Pak? Hah? Sisanya. Duduk. Yuk, sini. Praktek sini. Ini mejanya pinjam ya. Geser. Gelasmu mana? Ini airnya di sini ya. Ini ya. Di sini. Terus gelasnya di sini. Enggak. Terserah. Ini air, ini marimas, ini esnya. Esnya. Kamu sini. Rokok. Oke, silakan. Siapkan gelas. Yang keras, yang keras. Siapkan gelas. Tuangkan marimas di dalam gelas. Langsung dijual berarti. Masukkan air ke dalam gelas. Lalu diaduk sampai larut. Masukkan es batu ke dalam gelas. Lalu disajikan atau minum. Sudah. Oke. Oke, yang lain coba promnya, perintahnya, instruksinya bawa. Yuk, yang lain. Siapa tahu punya ide yang lain, diguyurkan atau gimana? Ayo. Yuk lanjut, kelompok selanjutnya. Jangan diguyurkan ya. Yuk lanjut. Ambil gelas. Ambil marimas lalu dikupas. Mana marimasnya? Robotnya bingung. Marimasnya mana? Lanjut. Tuangkan marimas ke gelas. Tuangkan air ke gelas secukupnya. Lalu diaduk. Yang lainnya dulu aja Pak, yang lainnya. Tuangkan es ke dalam gelas secukupnya.
Marimas sudah siap diminum. Diminum enggak? Diminum. Silakan diminum. Puasa ya? Puasa? Konslet. Puasa? Nah, sudah. Yuk, coba. Ada instruksi yang enggak benar enggak tadi? Instruksinya benar semua. Yuk, lanjut. Ada di kupasnya apa enggak? Masa tuangkan marimas? Marimasnya kan belum disobek tadi ya. Coba. Yuk. Kelompok selanjutnya mana? Sabar Pak. Udah belum? Coba. Yuk. Nih. Oke. Silakan. Di sini. Kurang itu ini. Gelas, Ulangi. gelas. Ulangi. Ada gelas. Siapkan gelas. Oke, Marimas. Oke. Nanti dulu baru disobek. Tuangkan Marimas di gelas. Nah, tuangkan. Terus robot kan nggak bisa apa-apa. Yang keras. Tuangkan air di gelas. Diaduk-aduk sampai merata. Gini aja. Diaduk berapa kali itu? Gak ada itu. Berapa kali ngaduk terus nanti robotnya? Sampai merata. Sampai merata Pak. Hah? Sampai rata Pak. Sampai merata terus? Tuangkan es batu dalam gelas. Es Marimas sudah siap diminum. Tadi berapa kali ininya? Instruksinya berapa kali? Kok nggak ada? Ini itu robotnya malah masukin es 2 kali. Kan nggak ada instruksi. Ayo. Yuk, udah, silakan. Kelompok terakhir. Masih Pak. Bukunya lupa, dikasih es lupa bukunya. Yuk, lanjut terakhir. Yuk, terakhir. Ayo, terakhir. Yang baca di sini, bacanya keras ya. Putih sih. Puasa semua? Puasa semua? Ayo. Kalau gelasin. Terus bentar nanti ya. Siapkan gelas. Nanti. Oke, yuk silakan. Apa dulu pertama? Siapkan gelas. Buka Marimas.
Nanti belum diinstruksi. Menuangkan marimas ke dalam gelas. Nah, baru oke. Terus Menuangkan air kemana? ke gelas. Ke gelas, harus jelas ya. Nanti dituangkan ke mulut. Terus Mengaduk 3 kali. 3 kali. 1, 2, 3. Terus Menambahkan es batu secukupnya kemana? ke gelas. Ke gelas. Ke gelas mana? Ke gelas ini udah. Enggak kemari masnya kan? Enggak. Makanya ke gelas itu aja udah. Gini aja berarti. Robotnya gimana? Diam aja. Terus Diminum. diminum. Ya kan? Kayak gitu kan? Robot kan nggak bisa. Dia nurut sama yang merintah. Dituangkan kemana? Ke marimas. Jelas yang ada marimasnya begitu. Ya, udah dituangkan. Nah, udah. Diaduk. Belum diperintah itu loh. Ngapain nambahin? Nambahin. Tambah apanya? Es batunya ditambahkan kemana? Ke marimas. Nah, nanti ditambahkan ke mulut. Terus Diminum. minum. Bismillah. Alhamdulillah. Cukup? Tepuk tangan. Ini ya. Jadi kita harus punya, dengarkan, harus punya keterampilan ya dalam berpikir, dalam menentukan ide-ide ya. Perintah apa yang cocok diberikan kepada komputer. Jadi kalau perintahnya jangan minum dulu. Kita ambil kesimpulan dulu. Ya. Tadi tujuan kita apa tadi? Memahami coding ya. Fungsinya untuk apa itu? Jadi pengertiannya ya, pengertian coding itu apa? Adalah instruksi kepada komputer untuk yang namanya instruksi yang jelas. Kalau instruksinya nggak jelas gimana? Berhasil nggak? Nggak. Kalau instruksinya tidak logis, bisa nggak? Enggak. Coba tadi kan masukkan es batu gitu aja. Dimasukkan kemana? Nanti dimasukkan ke mulut sama robotnya, ya kan? Coba tadi kalau robot beneran, kayaknya dimasukkan ke mulut, nggak dimasukkan ke gelas. Ya, jadi harus ada instruksi yang jelas. Oke, kita coba membuat instruksi kepada komputer. Apa ini? Rubah menjadi kartun, ya. Ada instruksi rubah menjadi kartun. ChatGPT. Nah, ya kan? Ya kan? Dia akan mengikuti apa yang kita perintahkan. Buatkan apa? Marimas ya? Marimas. Buatkan marimas. Warna apa? Warna apa? Warna warna merah muda. Dengan kemasan apa kemasan? Botol. Rasanya apa kalau merah muda itu? Jambu. Oh, rasa leci. Buatkan marimas minuman marimas warna merah muda dengan kemasan botol rasa leci. Kita perintahkan. Apa ini hasilnya? Coba.
masih mikir gambar. Lama ya? Tinggal duduk. Tuh, udah mulai. Lama sekali. Marimas warna merah muda dengan kemasan botol transparansi. Ini. Kalau ini full berarti paham ya untuk pembelajaran hari ini ya? Coding itu memberikan instruksi kepada komputer dengan bahasa yang jelas, terstruktur, logis, gitu ya. Ada yang ditanyakan? Tapi gunanya coding untuk apa? Untuk memberikan informasi. Bagus nggak? Bisa gambar sendiri kan? Sesuai dengan apa yang kita instruksi. Leci. Tulisannya sama nggak gambarnya? Sama ya? Gambarnya sama. Ya. Iya, ya kan ini kan Marimas Jeruk. Tadi kan perintahnya apa? Leci. Di tulisan I-nya kalau yang asli ini ada daunnya ya, huruf I-nya. Kalau itu huruf apa? Daunnya di huruf apa? A. Huruf A ya. Kalau di kemasannya itu di huruf I-nya. Buat jadi apa? Jadi, dengarkan, semakin baik apa yang kita perintahkan, semakin detail, semakin jelas yang kita perintahkan, komputer ini akan bisa membuat apa yang kita inginkan. Buatkan pemandangan buatkan pemandangan sunset, senja, ada mataharinya, lautnya seperti ini, terus ada burungnya, ada batunya, terus ada orang mancing, boleh pancingnya dimakan ikan gitu. Ya, pokoknya detail sekali, semakin detail itu akan semakin baik hasilnya. Paham ya? Cukup? Untuk hari ini cukup ya? Ada yang ditanyakan? Oke. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.